Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Pemirsa, dalam 2-3 tahun ke depan, bahan bakar minyak di Indonesia akan dicampur dengan etanol 10%. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang akan digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol 10% dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk membuat minyak yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengurangi impor minyak Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Meski sudah disetujui, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan penerapan campuran etanol dan bensin berjalan. Saat ini, pemerintah tengah menghitung dengan rencana penerapan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan jadi perbincangan masyarakat. Terlebih setelah munculnya kasus kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di tanah air. Lalu apa sebenarnya etanol itu dan apakah membawa dampak berlapis pada BBM? Berikut informasinya untuk Anda. Etanol merupakan senyawa kimia berbasis alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases yang merupakan tetes tebu. Sementara itu, fungsi etanol dalam BBM di dunia otomotif, etanol digunakan sebagai campuran bensin guna menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Meski demikian, penggunaan etanol pada BBM tetap ada dampaknya. Dampak positifnya yang pertama, mesin lebih aman dari ngelitik. Kedua, pembakaran lebih sempurna dan emisi beracun turun. Serta yang ketiga, tenaga mesin dapat naik. Lalu dampak negatifnya adalah, pertama, konsumsi BBM lebih boros dan kedua, sulit menghidupkan mesin di suhu dingin. Menteri fenomenal dengan popularitas meroket, netizen menggadang-gadang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa maju jadi calon wakil presiden. Purbaya mengaku tak begitu memikirkan usulan tersebut. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Bahkan hal tersebut membuat popularitas Purbaya melesat. Namun saat ditanya soal peluangnya maju menjadi calon wakil presiden RI, Purbaya mengaku tak begitu memikirkan hal tersebut. Purbaya menilai masa kerjanya yang baru sebulan terlalu singkat sehingga belum sampai menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi secara menyeluruh karena masih di tahap awal. Baru juga sebulan kerja. Tapi dapat antusiasme dari warga gini Pak, dari netizen juga. Kalau ekonomi bagus ya itu begitu turun lagi. Ekonomi kan naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga apa jam. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Sebelumnya, 8 Oktober 2025, genap sebulan Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah kucurkan dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan uang tak dipakai beli dolar. Uang harus disalurkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan 5 bank himpunan bank milik negara agar tidak menggunakan dana 200 triliun rupiah untuk membeli dolar Amerika Serikat. Ia khawatir jika dana negara tersebut dibelikan dolar AS justru akan memberi tekanan dan melemahkan nilai tukar rupiah. Selain itu, Purbaya juga menyarankan alokasi dana tersebut bisa disalurkan oleh perbankan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, Purbaya sempat menyatakan bahwa sebetulnya ia tidak ada urusan uang tersebut mau ditaruh di mana. Yang penting jangan beli dolar. Jika sampai beli dolar, maka Purbaya tidak akan ragu menyikat bank tersebut. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana pemerintah 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai Menteri Keuangan Purbaya bawa warna baru terhadap penataan keuangan Indonesia. Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan meragukan efektivitas gebrakan 200 triliun rupiah ke 5 bank plat merah yang dilakukan oleh Menteri Koboi tersebut. Tapi melihat langkah-langkahnya pada saat hari dia dilantik dan seterusnya, itu menurut saya bagus juga untuk membuat warna baru terhadap penataan keuangan kita. Karena orang ini lalu menggebrak-gebrak dengan penuh percaya diri dan untuk orang awam meyakinkan. Meskipun tentu para ekonom bisa berbeda pendapat. Ada yang bilang itu berbahaya, ada yang tidak. Ada muncul sejumlah kritik juga. Iya, saya paham terhadap kritik-kritik itu. Tapi itu kan soal pandangan saja. Tetapi bahwa dia mampu memecah kebekuan dari penataan keuangan yang mungkin selama 15 tahun dipercayakan kepada Ibu Sri Mulyani ya. Dan kritik-kritiknya itu saja, tidak berubah-ubah. Langkah-langkahnya juga tidak berubah. Ini memberi warna baru. Pertama, orangnya berani, tegas, ya. Kemudian, ya itu kreatif juga. Banyak hal yang saya tandai bagus. Tetapi ingat, ini bagus sampai saat ini. Berikutnya nanti kita nilai kembali. Digelontorin uang 200T itu supaya likuiditas terjadi di bank. Itu asumsi itu benar nggak? Ini tidak akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diinginkannya, seperti yang diasumsikannya tadi gitu. Asumsinya dengan 200 triliun, wah ini ekonomi akan meroket lagi. Nah, ini kayak Jokowi lagi meroket 7% ya pada saat itu ya. Ini sementara ini akan makin. Nah, gini, kenapa tidak? Karena pertama adalah bahwa kita punya sistem perbankan kita ini tidak kekurangan likuiditas. Permasalahan kita bukan kekurangan likuiditas. Jadi pertama tidak kekurangan likuiditas. Kedua, tidak ada opportunity untuk investasi karena yang ada adalah daya beli kurang. Daya beli kurang. Lalu kapasitas produksi ini over capacity. Kalau over capacity untuk apa? Orang itu investasi gitu kan. Oleh karena itu investasi ini terhambat karena di dalam kita punya ekonomi terjadi over capacity. Dan yang ketiga, untuk membuktikan bahwa bank itu tidak kekurangan likuiditas, bahkan ada 2.000 triliun itu ditempatkan di SBN dan sertifikat Bank Indonesia. 2.000 triliun, 200 triliun ini nothing. Dan yang terakhir, bahkan ada yang namanya undisbursed loan. Artinya undisbursed loan, kredit yang sudah disetujui oleh bank tetapi tidak dilaksanakan, tidak direalisasikan. Karena ya banyak daya beli, dia mau menunda investasi dan sebagainya gitu kan. Itu pun 2.000 triliun juga. Jadi 200 triliun itu nothing banget ya. Nothing. 200 triliun nggak ada apa-apanya. Jadi kita tidak bisa
ini harus disadari bahwa dengan uang 200 triliun, berapa ratus triliun itu tidak ada artinya di dalam ekonomi kita. Nah ini yang harus digencarkan adalah justru memang kredit perbankannya itu sendiri dengan membuat iklim investasi mendongkrak dari stimulus fiskal, stimulus moneter untuk membuat ekonomi ini ya bertumbuh dengan baik gitu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon teguran inflasi Sumatera Utara tertinggi di Indonesia. Bobi Nasution berdalih inflasi naik karena komoditas pangan yang bergejolak. Inflasinya tertinggi. Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32, Provinsi Riau 5. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di Sumatera Utara menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Menjawab teguran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Bobi juga akan memperkuat kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Yang bisa kita bantu atau bisa kita intervensi adalah dari volatile food-nya. Per hari ini kita sudah ada operasi pasar Pak ya, dan hari ini kita kirim barang juga. Salah satunya yang paling tinggi volatile food-nya adalah cabai merah. Kita hari ini beli dari luar daerah, dari luar Sumatera Utara. Hari ini sudah dikirim. Kita lagi mau coba cari terus. Kita intervensi sampai dengan akhir tahun ini. Kepala daerah dengan inflasi tertinggi dituntut bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Selain Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia, medio September 2025 adalah Riau dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak berambisi menjabat sebagai pemimpin Jakarta lebih dari 1 periode. Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung saat menjadi narasumber dalam sebuah acara Bank Plat Merah di Jakarta. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah berkarir di pemerintahan dan politik selama 25 tahun. Masa jabatannya sebagai gubernur ini akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya. Ia tidak memiliki niat untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik apapun setelah masa jabatannya di Jakarta berakhir. Saya target saya pengen jadi gubernur 1 periode. Tetapi saya memutuskan, dan belum 1 periode nggak berhenti. Saya udah jadi pejabat terlalu lama banget. 25 tahun nggak pernah putus. Tambah 5 tahun jadi gubernur udah 30 tahun udah lah.